Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang dimuliakan kepada para penyimak video tutorial dari kami, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk selalu belajar. InsyaAllah dengan belajar maka akan dimudahkan ketika mengikuti ujian nantinya. Silahkan Bapak Ibu kawan-kawan semua memberikan saran ataupun komentar di kolom komentar. Apabila ada masukan, insyaAllah selalu kami baca. Mudah-mudahan bisa berkembang channel kita ini dan bisa menjadi bermanfaat untuk semua kalangan. Baik, kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia adalah: A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. B. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. C. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. D. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. I. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia adalah: A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kita perhatikan yang pertama, akad ijab dan kabul harus terdapat lafaz nikah. 2. Ijab dan kabul menyebutkan batasan waktu tertentu. 3. Antara ijab dan kabul harus sesuai arti dan maknanya. 4. Lafaz ijab dan kabul tidak harus terdengar oleh orang sekitarnya. 5. Ijab dan kabul tidak boleh merusak syarat dan tujuan pernikahan. Berdasarkan pernyataan di atas, pelaksanaan akad nikah yang benar menurut syariat Islam adalah: A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 1, 2, dan 5. D. 1, 3, dan 5. E. 2, 3, dan 4. Pelaksanaan akad nikah yang benar menurut syariat terdapat pada nomor, jawabannya D. 1, 3, dan 5. 1, yaitu akad ijab dan kabul harus terdapat lafaz nikah. Ini merupakan syarat ijab dan kabul. Kalau tidak ada lafaz nikah, maka tidak sah nikah. Kemudian 3, antara ijab dan kabul harus sesuai arti dan makna. Ya, ijab, angkah tukar, kabul, kabil tu nikah haha. Ya, harus sesuai. Kemudian yang kelima, yaitu ijab dan kabul tidak boleh merusak syarat dan tujuan pernikahan. Sedangkan yang kedua, ijab dan kabul menyebutkan batasan waktu tertentu, ini tidak boleh dalam ijab dan kabul, karena itu termasuk dalam nikah mut'ah yang dilarang. Kemudian nomor 4, lafaz ijab dan kabul tidak harus terdengar oleh orang sekitarnya. Itu pun juga tidak boleh. Jadi ijab dan kabul harus didengar oleh para saksi, tidak boleh berbisik dalam melafazkan ijab dan kabul. Maka jawaban yang benar dari pernyataan ini adalah D, yaitu 1, 3, dan 5. Sebelum menikah, prioritas ketaatan seorang wanita setelah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang tuanya. Akan tetapi, setelah menikah, prioritas ketaatannya adalah suami. Oleh karena itu, berusahalah menjadi wanita salihah dan siap dipimpin suami. Pernyataan berikut yang bukan merupakan kiat-kiat menjadi istri salihah adalah: A. Memberikan pelayanan terbaik.
B. Ikhlas menerima pemberian suami. C. Mendorong suami memprioritaskan dirinya. D. Menjaga kehormatan harta dan nama baik suami. E. Bersikap adil terhadap semua kerabat suami. Giat menjadi istri solehah yang mana? Apa memberikan pelayanan terbaik? Apa ikhlas menerima pemberian? Apa mendorong suami untuk memprioritaskan dirinya? Ataupun menjaga kehormatan harta dan nama baik suami? Dan E. Bersikap adil terhadap semua kerabat suami. Giat menjadi solehah adalah, ini semuanya benar ya. Jadi yang paling benar adalah yang bukan ini ya, yang bukan merupakan kiat menjadi istri solehah adalah mendorong suami untuk memprioritaskan dirinya daripada keluarganya. Jadi ini yang bukan. Jadi silakan Bapak Ibu, kawan-kawan harus jeli melihat soal. Melihat soal, apa poin inti dari pertanyaan yang dimaksud di soal. Jadi yang dimaksud di soal adalah yang bukan merupakan kiat menjadi istri solehah. Yang benar adalah C. Mendorong suami memprioritaskan dirinya. Sedangkan A. Memberikan pelayanan terbaik terhadap suami. Ya. Ikhlas menerima pemberian suami. Ya. Kemudian menjaga kehormatan dan harta nama baik suami. Itu adalah istri solehah. Bersikap adil terhadap semua kerabat suami juga istri solehah. Jadi yang bukan adalah mendorong suami memprioritaskan dirinya. Jawabannya adalah C. Nikah itu dikatakan sah bila memenuhi rukun dan syarat tertentu. Di bawah ini, manakah yang termasuk rukun nikah? A. Beragama Islam. B. Baligh dan berakal. C. Adanya ijab dan kabul. D. Adanya kepala KUA. E. Adanya wali dari pihak laki-laki. Mana ini yang dinamakan dengan rukun dan syarat nikah? Rukun nikah yang termasuk dalam rukun nikah adalah C. Adanya ijab kabul. Dan ada 5 rukun nikah dia. Ijab kabul, kemudian suami, calon istri, kemudian saksi, kemudian wali. Di beragama Islam itu adalah syarat nikah. Baligh berakal, adanya kepala KUA, ada wali dari pihak laki-laki. Tapi yang menjadi rukun nikah adalah adanya ijab kabul. Erdan menikahi Naila. Tapi posisi Erdan masih di Sudan, sedangkan Naila di Samarinda. Pada saat pernikahan, sang ayah Naila bersiap pergi ke Sudan untuk mengakadkan putrinya dengan mengajak Ramzi dan Falah sebagai saksi pernikahan. Berdasarkan deskripsi tersebut, hukum pernikahan tersebut adalah, ini adalah soal hot nanti pada seleksi CPNS ataupun seleksi P3K. Ini soalnya. Jadi perlu analisa kita. A. Tidak sah dan wajib diulang sekembalinya ke tanah air. B. Tidak sah karena tidak dihadiri penghulu. C. Tidak sah karena tidak dihadiri mempelai wanita. D. Sah karena telah memenuhi syarat rukunnya. E. Sah karena saling mencintai. Di Erdan menikahi Naila. Tetapi posisi Erdan masih di Sudan, sedangkan Naila di Samarinda. Pada saat pernikahan, sang ayah Naila bersiap pergi ke Sudan untuk mengakadkan putrinya dengan mengajak Ramzi dan Falah sebagai saksi pernikahan. Jadi, Erdan di Sudan ya, sedangkan Naila di Samarinda. Pada saat pernikahan, ayahnya ke Sudan dan membawa saksi. Jawabannya tentu disah karena telah memenuhi syarat dan rukun, yaitu ada Erdan, ada ayah sebagai wali, ada saksi Ramzi dan Falah, nanti ada ijab, kemudian ada ijab kabul, kemudian ada Naila. Walaupun Naila tidak pergi ke Sudan, Naila masih di Samarinda, tapi sah karena tidak disyaratkan mempelai wanita pergi ke Sudan. Yang wajib adalah wali dan 2 orang saksi. Okey, kita lihat lagi. Haidar menikah dengan Aminah. Haris menikah dengan Alfi. Anaknya Harun, Hamid, dan Husna. Laila menikah dengan Haikal. Anaknya Hamdan dan Halimah.
Dari silsilah keluarga di atas, apabila Harun menghendaki untuk menikah, yang bukan mahram dari Harun adalah, yang bukan mahramnya adalah A. Alfi, B. Laila, C. Husna, D. Aisyah, E. Halimah. Harun punya silsilah yaitu Harun, Hamid, dan Husna. Itu dia mahram. Jadi mahram Harun adalah Husna. Yang bukan mahramnya adalah Hamid dan Halimah. Jadi yang benar adalah yang benar adalah E. Halimah. Ya, yang benar adalah Halimah. Soal selanjutnya, seseorang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan untuk membangun rumah tangga dan melaksanakan kewajibannya selama berumah tangga, sehingga apabila dia menikah akan menelantarkan istrinya atau bahkan menyakiti istrinya, maka hukum pernikahan menjadi A. Wajib, B. Haram, C. Makruh, D. Sunnah, E. Mubah. Ya, jawaban yang tepat adalah B, yaitu haram menikah kalau dapat menyakiti istri, bahkan bisa menelantarkan istrinya. Dewasa ini ada beberapa orang yang memanfaatkan pernikahan untuk memburu mahar. Beberapa ada yang bahkan menimbulkan mudarat bagi mempelai. Ada yang membayar dengan menjual seluruh hartanya, ada yang menggadaikan barang, bahkan ada yang rela berhutang. Sehingga ketika menikah, malam pertama adalah merencanakan komitmen bersama untuk membayar hutang. Ada perbedaan pendapat tentang mahar. Ada yang mengatakan wajib, sunnah, dan sebagainya. Mahar merupakan sadaq yang berarti menunjukkan niat tulus dan jujur dalam menikah. Hukum asal mahar adalah berupa barang, atau secara detail diartikan sebagai segala sesuatu yang bisa jadi pengganti dari alat tukar pembayaran, seperti transaksi jual beli, sewa menyewa, atau hal serupa lainnya. Itu sebabnya dalam Islam disunnahkan A. Memudahkan dan memurahkan mahar, B. Saling jujur sebelum menikah, C. Tawar-menawar mahar antara wali dan mempelai, D. Patungan dalam mahar, E. Membayar mahar dengan basmalah. Jadi disunatkan, yaitu kalau kita lihat dari deskripsi soalnya, maka yang disunatkan yaitu A. Memudahkan dan memurahkan mahar. Supaya pernikahan ini berjalan dengan lancar, maka jangan dinaikkan harga mahar. Maka mudahkan dan murahkan mahar, supaya seorang mempelai pria bisa menikahi wanita yang dicintainya. Jika terjadi pernikahan beda agama, maka pencatatan akta nikah dilakukan di A. Kantor kelurahan, B. Kantor pengadilan agama, C. Kantor pengadilan negeri, D. Kantor catatan sipil, E. Kantor kecamatan. Jika terjadi pernikahan beda agama, maka dinikahkan di kantor catatan sipil. Di seputar kehidupan Ghani, banyak wanita yang sudah pantas diperistrinya. Di antara mereka yang boleh diperistri Ghani adalah A. Anak perempuan saudara perempuan, B. Anak perempuan kakek dan nenek, C. Anak perempuan saudara sesusu, D. Anak perempuan saudara ibu, E. Anak perempuan ibu dan bapa. Maka yang boleh menjadi istri adalah D. Anak perempuan saudara ibu. Sedangkan anak perempuan saudara perempuan tidak boleh. Anak perempuan kakek dan nenek, anak perempuan kakek dan nenek juga tidak boleh. Makciknya dia. Anak perempuan saudara susu haram menikah. Anak perempuan ibu dan bapa ya kakaknya. Jadi yang dimaksud di sini yaitu anak perempuan saudara ibu. Jadi saudara ibu boleh, tapi masih dekat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi kita semua.
dan juga Allah mudahkan untuk mencapai kelulusan menjadi PNS ataupun P3K. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.